Biarlah firman-Mu hari ini terus meneguhkan kami. Biarlah firman-Mu yang kami baca dengan teliti, kami dengarkan dengan seksama, kami dapat lakukan dengan serius dan penuh kerendahan hati dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami dan menangkap maksud Tuhan dan tidak salah mengerti akan kehendak Tuhan. Dan tolong Tuhan supaya kami pulang nanti membawa satu tugas dari firman Allah yang dapat kami jadikan proyek ketaatan kami masing-masing secara pribadi dalam keluarga maupun juga dalam kehidupan pekerjaan kami. Sehingga tiap-tiap hari, setiap kali kami mendengar suara dari Tuhan melalui firman Allah, kami mentaatinya dan tekun mengingat dan melakukannya. Dan tolong kami Tuhan supaya terus berbuah, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kami tahu tidak mudah mengerjakan firman, tetapi ada Roh Kudus yang Engkau taruh dalam hati kami untuk bisa dapat melakukannya, menolong kami dan mengingatkan kami. Pimpin setiap kami, berkati seluruh kami, dan mampukan hamba-Mu yang terbatas ini, supaya dia boleh dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apakah semua sehat? Sehat. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai di bulan Juni. Sudah minggu yang kedua. Sebentar lagi tidak terasa akan mendekati Natal. Masih lama ya. Kirain sudah disorientasi kalender. Baik, hari ini tema kita adalah masih dalam keempat tema yang penting kita bahas dari kitab Kejadian. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bagaimana mengerti, mengenal Allah melalui kehidupan, dan hari ini kita belajar bagaimana mengasihi Allah melalui kehidupan yang terus berputar-putar. Bukan karena aku berdosa, bukan karena aku tidak taat, tetapi karena memang kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita review sejenak 3 situasi yang sudah kita pernah renungkan dalam kehidupan Yusuf. Dalam Kejadian pasal 37, pasal 39, dan pasal yang ke-40. Ini sudah kita renungkan bersama-sama dalam 3 minggu terakhir. Dan hari ini kita sampai kepada pasal yang ke-41. Pasal yang menjadi puncak dari seluruh pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf. Saat kita membaca bagian ini Bapak Ibu, di pasal 41, nanti kita akan baca perlahan, karena sangat banyak sekali. Harapan saya Bapak Ibu telah membacanya di rumah minggu yang lalu dan minggu ini. Kita menemukan Yusuf dalam pasal 41 ini telah berusia 30 tahun. Karena di pasal 37 dia baru berusia 17 tahun. Dia berputar-putar sampai 30 tahun, berkeliling dari kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan, dan dari usia 17 tahun dia mengalami banyak kesakitan. Banyak tanda tanya besar yang tidak segera terjawab pada hari itu juga. Yusuf menghadapi jalan yang berkelok-kelok. Dan memang tidak ada manusia yang mencapai kehendak Allah dengan jalan lurus saja. Tidak ada. Tidak ada dalam Alkitab hidup yang begitu lahir lalu dia straight kepada kehendak Allah. Belum ada. Yesus Kristus satu-satunya manusia sekaligus Allah. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Yang kedua, kita perlu dibentuk oleh Tuhan. Sehingga konteksnya Yusuf, dia perlu memiliki jalan yang berputar, yang berkelok, bahkan banyak kesulitan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melihat ada 3 hal penting yang menandai Yusuf menjadi alat Tuhan dan dia sudah siap. Dia sudah siap untuk dilepaskan dari segala persiapan yang Tuhan berikan selama kurang lebih 11 tahun. Dia dididik, dibentuk, disiapkan, ditempa oleh Tuhan, mengalami banyak kesulitan.
Nah, pembentukan Tuhan yang begitu intensnya untuk menjadi jalan keselamatan bagi bangsanya, bagi keluarganya, dan juga bagi banyak orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Nah, dari bagian ini saya berdoa dan berharap kita semua bercermin. Masing-masing kalau kita sungguh-sungguh serius untuk mengasihi Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita serius dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita dan tujuan yang mau Tuhan capai untuk hidup kita, maka kita tiba pada kesimpulan kehidupan Yusuf. Yang pertama, mari kita lihat ayat 14, ayat 15 dan ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi. Hanya engkau saja yang dapat mengartikannya. Yang pertama, Allah mengecewakan Yusuf. Kok ini jadi poin penting, Pak? Allah mengecewakan Yusuf. Mengapa? Ayat yang kita baca itu adalah ayat yang terjadi bukan seketika saat kepala juru minuman itu keluar dari penjara dan dibebaskan dan kemudian digenapi apa yang diramalkan oleh Yusuf. Tetapi ayat itu adalah ayat gambaran yang menjadi citra ke depan. Ketika kita membaca pasal 40 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, itu sama persis, tetapi berbeda situasinya. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dari pasal yang ke-40 itu berbicara tentang bagaimana dia meminta kepada kepala juru minuman untuk mengingat aku dan kasih tahu kepada raja yang engkau layani itu, bahwa ada orang Ibrani yang tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, dia mempertahankan integritasnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah dan kepada Tuannya di penjara. Dan ayat yang ke-15 dia katakan, aku ini diculik. Dia bahkan menceritakan kisahnya sejak usia 17 tahun sampai di usia 28 tahun saat dia mengatakan itu kepada kepala juru minuman. Tetapi refleksi di pasal 41 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 itu belum terjadi saat itu. Maka bisa dapat dikatakan Allah mengecewakan Yusuf. Kenapa? Karena sampai saat itu harapannya akan keluar. Inilah jalan yang Tuhan kasih kepada saya untuk bisa menafsirkan mimpi dari kedua orang yang dipenjara bersama dengan saya. Dia berpikir, inilah waktunya dia harus keluar dari tahanan. Yusuf tidak mempertimbangkan, apalagi memikirkan, atau apalagi merasa ada satu hal yang mungkin bisa tidak tercapai. Yusuf berpikir, inilah jalannya dia keluar. Kalau kita membaca ayat yang ke-23 dari pasal yang ke-40, maka kita akan menemukan ini yang tidak dipertimbangkan oleh Yusuf. Apa itu? Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Yusuf tidak pernah mempertimbangkan apalagi berpikir bahwa kepala juru minuman Firaun itu akan lupa. Opsi lupa itu tidak ada, karena dia pikir ini jalan Tuhan. Dia tidak tahu mungkin kepala juru minuman kurang minum ginkgo biloba, sehingga dia jadi pelupa. Nanti kita cek kenapa dia bisa lupa. Lagian siapa yang mungkin melupakan kabar baik yang terjadi kepada dirinya? Ada enggak kira-kira yang melupakan kabar baik ketika ada orang meramal kita dan itu terjadi? Kita akan langsung teringat kepada yang meramal, bukan? Wah, benar juga kata si A, benar juga kata si B, benar juga kata Mbak Rara, anaknya Ridwan Kamil mati loh. Begitu kan? Padahal gak ada urusannya dengan dia. Pasti diingat, itu kata Yusuf. Maka dia katakan, ingatlah akan aku. Tapi Pak, kata ingatlah, bukankah itu berarti Yusuf juga punya pengertian bahwa dia mungkin melupakannya? Tentu saja. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ada manusia yang bisa melupakan sesuatu yang baik terjadi pada dirinya.
Karena manusia cenderung menceritakan apa yang baik pada dirinya, betul? Itu sebab buku-buku biografi yang kita baca tidak pernah berisi hal-hal yang negatif. Semuanya hal-hal yang positif. Padahal orangnya bisa saja punya banyak yang negatif. Hanya Alkitab yang dengan terbuka menceritakan semua hal-hal yang negatif dari tokoh-tokoh Alkitab. Nah, jadi Tuhan membuat juru minuman itu melupakan Yusuf. Melupakan apa yang dibicarakan Yusuf. Melupakan relasi dengan Yusuf. Karena Yusuf sudah melihat sedemikian rupa, Tuhan sudah atur, aku masuk penjara, lalu kemudian ketemu dengan 2 orang, dan dia bermimpi, kemudian dia akan bebas, dan aku akan dibebaskan, karena raja itu otoritasnya lebih tinggi daripada Potifar. Dan seterusnya. Dia mungkin sudah berpikir demikian. Hanya kemudian untuk mengetahui bahwa tidak ada pembebasan. Selama 2 tahun, Tuhan biarin dia di dalam penjara. Istilah penjara dalam King James Version diterjemahkan dungeon. Bahasa Indonesia kita menerjemahkan tutupan. Itu berarti dia dalam ruang isolasi. Entah mengapa apa yang terjadi. Tapi kalimatnya menjelaskan dia berada dalam ruang isolasi. Dia dikunci. Dalam situasi ini di mana Allah kelihatannya meninggalkan Yusuf. Membiarkan Yusuf sendirian dan mengecewakannya. Karena dia pikir ini jalannya. Dalam kesulitannya, bagi Yusuf ini mungkin kabar buruk. Tapi kalau kita membaca teks ini, Bapak Ibu, ini bukan kabar buruk. Allah tidak pernah mengecewakan Yusuf. Allah tidak mungkin mengecewakan Yusuf, karena Allah tak mungkin mengecewakan siapapun. Jadi ini bukan kabar buruk, tapi kabar baik dalam situasi yang buruk. Mengapa? Kok bisa Pak Bapak sebut kabar baik dalam situasi yang buruk? Ketika situasi Yusuf tidak berubah, dan dia mengandalkan kepala juru minuman untuk bisa mengeluarkannya dari penjara, justru sebenarnya itu tidak baik bagi dia ketika dia keluar. Karena dia sedang mengandalkan relasi sosialnya yang dimiliki oleh kepala juru minuman terhadap raja. Ini yang disebut dalam istilah modern sekarang abuse of power, kan? Betul nggak? Ya, kalau Bapak Ibu pulang ke Indonesia atau di Indonesia perpanjang paspor karena Bapak Ibu dari Jepang. Saya dari Jepang, jadi cepat bikin paspornya. Kalau perlu 2 jam selesai. Itu kepala imigrasi saudara saya. Jenderal bintang 5 di belakang saya. Baru bintang 5, bintang 7 artinya pusing. Obat sakit kepala ya. Kita cenderung bisa menggunakan relasi sosial kita untuk membuat kita sedikit lebih nyaman. Itu tidak salah, tapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk Yusuf, dia perlu sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Situasi Yusuf yang tidak berubah, relasi dia dengan manusia yang dianggap bisa melepaskan dia dari penjara, ini kemudian membuat dia bisa menyadarkan dirinya untuk bisa berserah hanya kepada Tuhan, bukan kepada kepala penjara. Jadi dia menyerahkan nasibnya kepada kepala juru minuman, bukan? Tuhan tidak mau itu. Dan Tuhan biarkan kepala juru minuman itu tiba-tiba hilang ingatan. Selesai. Lupa dia. Mungkin ini yang disebut orang seperti kacang lupa pada kulitnya. Banyak orang seperti itu ya. Dia tidak berniat untuk melupakannya, tapi memang lupa. Yang kedua, kenapa saya sebut ini kabar baik di tengah situasi yang buruk? Karena melalui peristiwa seperti itu akan membuat Yusuf sadar bahwa Allah itu satu-satunya Allah. Allah itu yang bisa menolong dia, dan untuk bisa mengerti bahwa Allah, hanya dia yang bisa menolong, itu butuh waktu 2 tahun. Susah juga ya manusia ngerti ya. Kita yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen pun kadang kala berpikir inilah mungkin jalan keluar yang Tuhan kasih. Bukankah itu yang terjadi pada Abraham, Bapak Ibu? Ketika istrinya berkata, udah nikahi aja itu pembantuku. Siapa namanya? Hagar. Hagar kemudian dinikahinya. Kenapa?
Karena istrinya berkata, mungkin dengan itulah Tuhan menghasilkan keturunan bagi kita. Lihat, ini antara dia melihat itu pertolongan Tuhan atau dia mau bantuin Tuhan untuk mengerjakan janji yang Tuhan kasih. Kadangkala kita seringkali bersikap seperti Tuhan, bukan? Dan waktu Abraham mungkin tanya, dan saya percaya dia pasti berdoa dan bertanya, Tuhan, apakah ini yang kau mau? Apakah aku harus menikahinya? Tuhan silent, diam. Cenderung kita berpikir kalau kita tanya kepada pasangan kita, kamu suka nggak? Kalau dia diam, kita menganggap, berasumsi bahwa dia suka. Benar nggak? Nggak suka. Paling tidak Abraham berpikir begitu. Kalau dia nggak suka, mestinya dia larang dong. Kalau dia tidak bicara melarang, pasti dia mungkin suka. Kalau gitu dinikahi. Jadi dinikahi, betul? Lahir siapa? Ismail. Apa yang terjadi ketika usia belasan tahun? Tuhan katakan, usir. Lepaskan. Loh, Tuhan kenapa? Kenapa dari dulu enggak kau bilang? Loh, emangnya kalau aku diam itu tandanya aku suka? Betul kan? Kan kadang suami juga begitu ya. Mama kenapa diam aja kalau enggak suka? Ya kan aku diam berarti aku enggak suka. Apalagi kalau ditanya, mau makan di mana? Terserah. Itu susah ya? Terserah. Oke kalau gitu kita ke sana. Jangan ke situ. Lah kalau begitu terserah. Ini kaum ibu perlu belajar ya. Jadi kalimatnya jangan terserah. Apa? Diam. Lalu dibawa oleh suami makan di sana. Aku nggak suka makan di sini. Kupikir kau suka, kau diam. Karena aku belajar dari Abraham. Bapak Ibu, itulah yang terjadi pada hidup kita. Kita pikir Tuhan tidak berkata apa-apa. Kita seolah-olah berusaha untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kita pikir itulah kehendak Tuhan. Yusuf sulit mengerti itu dan butuh 2 tahun. Kita mungkin lebih dari 2 tahun. Mungkin sampai usia kita sekarang. Saya pun masih bergumul. Tuhan ini bukan ya? Ini bukan Tuhan. Mungkin inilah. Setelah dilakukan ternyata, ya bukan. Kecewa bukan? Lalu kita berkata, Tuhan mengapa engkau mengecewakan aku? Mengapa engkau membiarkan aku kecewa? Anda bisa membayangkan bagaimana kecewanya Yusuf? Ketika lewat 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Tidak kunjung dia mendengar ada suara pintu sel dibuka oleh karena kepala juru minuman raja itu tidak kembali. Bahkan untuk datang mengkai pun tidak mau. Mengunjunginya pun tidak. Boro-boro memikirkan dan mengingatnya. Yang kedua, pasal 41 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Yang kedua, Allah membiarkan Yusuf. Lagi-lagi, Allah mengecewakannya, Allah membiarkannya dalam tanda kurung. Bukan berarti Allah membiarkan Yusuf. Allah tidak membiarkan Yusuf, Allah tidak mengecewakan Yusuf. Ketika kita membaca dari ayat yang pertama, kita menemukan 2 sisi yang kita bisa tangkap dari ayat 1 ini. Yang pertama, mengenai apa yang dihadapi oleh Yusuf. Sudut pandang Allah yang kita baca dari ayat 1 itu apa? 1, Allah membiarkan Yusuf selama 2 tahun tidak berubah kondisinya. Kedua, bagi Yusuf, dia membutuhkan 2 tahun untuk Yusuf bisa sampai kepada pengertian. Let it go, semua yang dia anggap sebagai jalan untuk bisa melepaskan dia dari penjara. Dan dia akhirnya mengakui, bukan kepala juru minuman yang telah dibantunya. Oleh karena relasinya, dia tidak mungkin bisa keluar karena relasinya. Karena relasi dia dengan Potifar ternyata justru memasukkannya ke penjara, bukan mengeluarkannya dari penjara, betul? Butuh 2 tahun
peristiwa pembentukan Tuhan di penjara bagi Yusuf. Seperti yang tadi saya sudah katakan, dia dimulai perjalanannya dengan Tuhan dengan mimpi. Dan pembentukannya diawali dengan mimpi. Mimpi yang didapatnya di usia 17 tahun. Oleh karena mimpi itu, kemudian dia masuk dalam kebencian saudara-saudaranya. Dia mau dibunuh dan akhirnya dijual. Dan sejak dia dibuang ke Mesir, dijual sebagai budak, diambil dan dibeli oleh Potifar, sampai dengan usia 28 tahun dia ada di rumah Potifar. Dan dia mengalami banyak kesulitan. Artinya sudah 11 tahun sebenarnya dia mengalami kesulitan memulai perjalanannya oleh karena mimpinya. Adakah di sini yang karena mimpi lalu kemudian 11 tahun hidupnya gak karuan? Ada? Oh, ada Pak, teman saya Pak. Sudah 20 tahun ini dia berputar-putar dari kuburan ke kuburan. Ngapain di kuburan? Tidur, mencari mimpi. Setiap kali ketemu temannya dia tanya, mimpi apa kau semalam? Orang kan kalau temu temannya bilang apa? Apa kabar bro? Dia tanya, apa mimpimu semalam? Kenapa? Karena dia terus berusaha untuk mendapatkan nomor yang terbaik untuk dipasang. Masih ada orang seperti itu ya. Tetapi Yusuf tidak begitu. Dia pikir dia sudah akan diselamatkan, dia dilupakan. Hanya gara-gara itulah dibiarkan Yusuf selama 2 tahun lagi. Dan tidak mengetahui sampai kapan dia harus menghadapi pemenjaraan ini. Dan 2 tahun kemudian, Firaun kemudian mendapatkan mimpi. Lihat, diawali oleh mimpi, semua perjalanan penuh dengan kesulitannya. Dan ternyata harus diakhiri dengan mimpi. Dia pikir, kalau begitu, mimpi 2 orang yang dipenjara, bukan itu mimpi yang mengeluarkannya. Mimpi juga kan? Ternyata mimpi orang yang lain yang mengeluarkannya dari penjara. Yusuf tidak pernah kenal dengan Firaun, dia tidak pernah berhubungan, dia tidak pernah komunikasi, apalagi audiensi dengan Firaun, gak pernah. Dia gak pernah naik banding, tetapi di malam sebagaimana biasanya Firaun tidur, dia mimpi. Mimpinya kali ini tidak seperti biasanya, karena detail sekali. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7 kita bisa melihat kisah mimpinya. Tentang 7 lembu yang gemuk, sehat, bagus, melawan 7 lembu yang kurus, jelek, udah loyo. Dan dia mimpi, begitu jelas sekali, begitu tegas sekali dia lihat, real sekali dan begitu thrilling sekali, begitu mengerikan sekali. Karena ada lembu yang kurus, yang tidak selera makan, tiba-tiba melahap 7 lembu yang gemuk-gemuk itu. Demikian juga kemudian dia terbangun, saking mengagetkannya mimpi itu, saking thrillingnya itu mimpi. Mungkin saking begitu mengerikannya, begitu kagetnya, tidak pernah terjadi dalam kehidupannya. Dia melihat situasi itu lebih seru mungkin dia daripada nonton Netflix. Sampai dia akhirnya terbangun. Begitu dia terbangun, dia keringetan dan dia kaget sekali. Dia menenangkan diri dan dia kemudian berusaha untuk tidur lagi. Hanya untuk kemudian mimpi lagi. Kalau tadi tentang fauna, yang kedua mimpinya tentang bukan Ibu Flora ya, tentang flora, tentang tumbuhan. Kali ini ada 7 bulir gandum yang begitu padat, bernas dan berisi. Begitu gemuk sekali. Tiba-tiba muncul 7 bulir gandum yang tidak ada isinya. Menunduk, lemas, jelek, melahap seluruh bulir gandum yang sehat. Dan ayat yang ke-8 dikatakan apa? Coba kita baca sama-sama. Pada waktu itu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Terjemahan King James Version menerjemahkan, his spirit was troubled. Hatinya, pikirannya, perasaannya teragitasi, terganggu, tidak nyaman. Kenapa? Sehingga begitu dia lihat, dia ke bawah terus dalam pikirannya. Kenapa? Begitu nyata sekali yang dia lihat. Seperti bukan mimpi. Itu terlihat dari raut wajahnya.
Karena hatinya terganggu, karena memang raja tidak bisa mengolah apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Nah kalau kita belum bisa mengunyah dan belum bisa mengolah apa yang kita lihat, kita nggak bisa bilang apa-apa ya, selain kita hanya terduduk, diam, lesu, mikir, bingung. Saya belum sempat cek, belum ada catatannya, bahkan dalam naskah kuno belum ada berapa kilo dia turun pasca mimpi itu, karena dia begitu stres. Tetapi yang saya tahu dia trouble, begitu terganggu sampai dia tidak bisa melakukan apapun. Itu kata yang digunakan dalam bahasa aslinya. Maka King James Version menerjemahkan his spirit was troubled. Nah, kenapa? Dia sangat terganggu, kenapa? Ini bukan hal baru dia mimpi. Apakah karena mimpinya? Bisa jadi. Tetapi yang menjadi penting adalah siapa dirinya yang bermimpi itu yang penting. Karena dia adalah raja yang diagungkan sebagai Allah di Mesir, betul? Ketika dia mengetahui sesuatu, itu menggelisahkan dia kalau dia tidak bisa mencari solusinya. Dia raja, dia menjadi puncak tertinggi untuk seluruh rakyatnya mencari solusi kepada dia. Dia sendiri gak dapat solusi. Betapa gelisahnya sebagai seorang pemimpin ketika dia melihat sesuatu akan terjadi dan dia tidak mengerti apa itu, apalagi mencari solusinya. Bagaimana mungkin seorang Allah tidak tahu sesuatu? Apalagi sekitarnya dia kumpulkan orang-orang yang profesional itu, ternyata di sekeliling orang yang terbaik itu, di seluruh Mesir, negara adidaya itu tidak bisa memberi solusi. Di balik mimpi itu sebenarnya terjadi campur tangan Tuhan. Memberikan mimpi itu untuk kepentingan seorang yang berada dalam penjara untuk mengeluarkannya. Jadi untuk kepentingan Yusuf, raja harus digelisahkan. Wah, hebat ya. Bapak Ibu, mungkin kita pikir kita ini orang rendahan. Gak apa-apa. Mungkin kita orang tidak berharga. Tetapi kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, seperti Yusuf taat dan setia dan dia bergumul, bahkan dia berjuang untuk mengunyah apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan 2 tahun dia membutuhkan waktu untuk bisa mengerti. Percayalah, Tuhan bahkan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bahkan dia menggunakan pemimpin tertinggi di negara itu untuk gelisah memikirkan sesuatu. Maka kita perlu belajar mempercayai Tuhan bahwa dia bekerja dengan caranya. Dia tidak pernah kita duga, kita tidak pernah pikirkan. Bahkan dia akan tetap bekerja sekalipun kita anggap dia meninggalkan kita. Sekalipun kita anggap dia mengecewakan kita. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Karena dia memiliki kedaulatan, dia independen. Kita percaya Allah mengatur segala-galanya, Allah mengendalikan segala-galanya. Dia mengerjakan kehendaknya di dalam kedaulatannya, bukan? Maka tidak ada istilah dalam kisah ini, bahkan dalam kamus orang Kristen, tidak ada istilah beruntung, tidak ada itu. Tapi Alkitab ada Pak kata beruntung. Nah perlu dicek, beruntung di situ terjemahkan sebenarnya bukan lucky. Kalau beruntung kan terjemahnya lucky ya. Istilah lucky itu dalam kamus kekristenan tidak boleh ada. Karena itu menggambarkan bahwa tidak ada campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Berarti ada sesuatu objek yang unknown yang membuat kita bisa berhasil dan itu bukan Tuhan. Dalam kisah ini tidak ada kebetulan, tidak ada keberuntungan, yang ada yang diperkenalkan oleh Alkitab adalah providensia Allah. Pemeliharaan Tuhan kepada Yusuf dan kepada kita semua. Maka kalau kita bilang, waduh aku laki. Kamu laki ya, dapat suami baik. No, there is no such thing as lucky. No, bagi orang Kristen gak ada itu. Tuhan mengatur sedemikian rupa, sehingga engkau memilih dia. Seorang penulis buku dan seorang pendeta dari Grace Community Church, bernama John Fullerton MacArthur. Dia berkata, apa itu providensia? Dia katakan, providensia adalah di mana jari jemari Allah masuk dalam sarung sejarah, mengendalikan, menghubungkan, menggerakkan segala sesuatu di dalam kedaulatannya hanya untuk kemuliaannya. Betul, saya setuju itu. Providensia Allah adalah Allah yang bekerja
mengintervensi sejarah. Siapa yang pikir dulu Hitler akan mati? Siapa yang pikir dulu Mussolini akan mati? Siapa yang pikir dulu para diktator-diktator di dunia akan mati? Ya memang mereka akan mati, tapi tidak pikir akan secepat itu mati, bukan? Dan belum ada yang bertahan lebih dari 40 tahun. Para pemimpin-pemimpin yang jahat itu. Siapakah yang bertanggung jawab di sana? Dan untuk itu Tuhan mengintervensi selama 2 tahun. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan biarin sampai 2 tahun? Kenapa? Karena yang pertama, Allah perlu 2 tahun sebelum Firaun siap untuk menerima mimpi itu. Kok perlu 2 tahun supaya Firaun siap menerima mimpi? Perlu sikap, kedewasaan, kondisi, situasi, sehingga mimpi itu menuntut solusi. Kalau dia masih anak-anak, jadi raja, dia mimpi, apapun mimpinya dia gak peduli. Harus ada dalam situasi tertentu, raja itu punya kebijaksanaan yang begitu bagus, sehingga dia berpikir untuk kepentingan rakyatnya, paling tidak mementingkan dirinya, kelanggengan kekuasaannya. Dan untuk sampai pada titik itu, butuh 2 tahun mempersiapkan Firaun. Bukan hanya Yusuf. Bagaimana Tuhan ngatur kok momennya pas di situ gitu loh. Memang dibutuhkan waktu yang tepat, dan itu waktu Tuhan. Yang kedua, butuh 2 tahun juga yang sama untuk menyiapkan Yusuf. Untuk bisa dia siap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan menantikan juru minuman raja. Dan ketika persiapan itu berjumpa dengan tujuan, maka pembentukan perjumpaan itu sampai kepada kehendak Tuhan. Hebat ya, Tuhan bekerja di 2 sisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda, satu tinggi, satu rendah. Dua-duanya dipersiapkan Tuhan. Dan ketika momen itu tepat, maka dua-duanya sudah siap. Maka saya pernah mengatakan, bangsa Israel sebenarnya gak perlu 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Bukan karena tanah perjanjian tidak siap. Tanah perjanjian sudah siap. Tapi bangsa Israelnya belum siap. Ketika bangsa Israel sudah siap, Yeriko perlu ditaklukkan. Dan bangsa Israel generasi baru belum siap. Karena mereka bukan generasi yang pernah berperang. Generasi yang pernah berperang dan menang, tidak pernah kalah, sudah habis di padang gurun perjalanan. Ini bangsa yang tidak pernah berperang, generasi baru, maka dimulai dengan pengalaman baru menyeberang sungai Yordan. Karena mereka hampir tidak ada yang pernah menyeberang Laut Teberau dan masih hidup. Selain Yosua dan Kaleb dan beberapa pengintai. Semua generasi baru. Maka mereka perlu pengalaman baru. Pengalaman itu menyiapkan mereka untuk kemudian berpikir berputar keras gimana caranya mengalahkan kerajaan. Mereka selama ini kalaulah punya pengalaman, punya catatan historis dari bapak mamanya, nenek moyangnya, kakeknya, opungnya. Catatan itu semua perangnya terjadi, mungkin ada strateginya. Perangnya terjadi di lapangan terbuka. Tidak pernah terjadi perang itu benteng yang begitu kuat. Tidak pernah. Karena mereka dalam proses perjalanan, mereka harus menghadapi orang-orang yang menghadang mereka. Tapi kali ini peperangannya menghadapi benteng yang begitu kuat. Yeriko yang bertahun-tahun diisolasi pun mereka tetap hidup. Maka kalau kita lihat pergumulannya Yosua sebagai pemimpin, begitu sulit. Malam-malam diam-diam dia pergi dekat-dekat Yeriko. Dia lihat gimana lah kelemahannya. Dia kelilingin, tak berapa kali dia sudah mengelilingi tembok itu tiap malam. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan seorang yang memegang pedang begitu besar menyala. Dan dia kaget sekali. Dan dikatakan, apakah engkau lawan atau kawan? Dia katakan, bukan lawan, bukan kawan. Aku adalah panglima bala tentara Allah. Lalu dia bersujud. Sujudnya Yosua tidak dikoreksi oleh orang itu. Menggambarkan dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, butuh bertahun-tahun untuk bisa bangsa Israel mengerti. Butuh 2 tahun untuk Yusuf bisa mengerti dan siap. Ayat 8. Firaun memanggil semua profesional yang ahli di sekitarnya, orang yang bijaksana, orang yang paling pintar, cerdik pandai di daerah itu. Entah itu ahli nujum, ahli apapun juga. Ahli dari segala ahli, dia kumpulin semua. Ketika dia bilang, ada yang tahu arti mimpi saya? Dan semua menjawab, wakaranang, wakaranai. Nggak ngerti.
Gak paham. Saya sudah cek semua di Primbon buku mimpi. 1001 tafsir mimpi. Gak ada. Mimpi itu sulit. Mengapa? Karena yang mengerjakan mimpi itu Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin membiarkan solusinya didapat dari manusia. Betul? Karena yang membuatnya Tuhan, tidak mungkin manusia mendapatkan solusinya. Dan Tuhan biarkan Firaun mencari solusinya. Dia tidak akan menemukannya. Sampai pada satu titik, waktu yang tepat, situasi yang tepat. Maka jangan andalkan intelijensi kita. Walaupun kita perlu rasio, tapi itu bukan satu-satunya. Jangan andalkan latar belakang sosial kita, tetapi andalkanlah Allah dengan sepenuhnya. Tergantunglah sepenuhnya kepada Dia. Karena ketika Dia yang merencanakan dan menuntun serta memimpin, Dia juga yang akan menggenapi dan mengerjakan apa yang dijanjikannya. Amin. Dia akan mengerjakan apa yang dikatakannya. Tidak akan bisa kita mencari solusi dengan sumber daya yang kita punya. Yang ketiga, Allah memberikan jalan keluar. Perhatikan ayat 9. Dalam situasi dan waktu yang tepat. Pasal 41 ayat 9 berkata, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Tiba-tiba dia ingat. Mungkin dia sudah lebih sering makan ginkgo biloba. Ayat 10. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu mengartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Ayat 14. Lalu Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah dikeluarkan dari tutupan. Dungeon itu tadi ya. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Perhatikan kalimat kemudian. Terjemahan yang lain menerjemahkan lalu, itu ya kalimatnya ayat 14. Lalu, istilah lalu itu seolah menjadi penyambung untuk providensia Allah. Lalu berkatalah juru minuman raja itu, 2 tahun ini aku lupa akan seseorang. Tapi momen ini, di saat aku sedang menyajikan minuman untukmu raja, aku dengar. Kenapa momennya pas di situ ya? Maka ayat 14, Yusuf dipanggil oleh Firaun. Maka hilangkan tuh vocabulary beruntung, lucky, tidak ada itu bagi orang Kristen. Tidak ada kebetulan, yang ada kebenaran. Bagaimana Tuhan menghubungkan Yusuf dengan juru roti dan juru minuman di penjara? Karena ada pesta besar kan, yang dibuat oleh Firaun kan. Lalu kemudian ditangkap bukan? Bagaimana Yusuf menafsirkan mimpi mereka dan dikembalikan kepada juru minuman posisi sebelumnya. Dan kepala juru roti dipenggal kepalanya. Bagaimana kemudian raja melakukan pemanggilan kepada kepala juru minuman untuk dihidangkan dan memang timingnya pas. Dan di sana dia mendengar mimpi itu, dijelaskan dan dia juga dengar tidak ada yang bisa menjawab. Hatinya memang sangat mencintai dan mengasihi raja, maka dia nggak bisa diem. Mulutnya akhirnya dia ngomong, raja, aku dengar yang kau dengarkan, yang kau katakan, dan aku dengar dari semua orang tidak ada yang bisa menjawab. Aku pernah mengalami apa yang kau alami. Bagaimana Allah mengatur dan menentukan, men-setting waktunya, tempatnya, kondisinya, momennya, orangnya harus ada di sana semua. Itulah providensia Allah. Dia membuat segala sesuatu terhubung. Sekarang Firaun mau ketemu dengan orang yang paling rendah, yang tidak pernah dia kenal dan tidak pernah dia tahu. Kok bisa? Perhatikan ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24. Firaun ketika berjumpa dengan Yusuf bertanya, aku punya mimpi. Apa jawabnya?
Kata kepala juru minuman, kau yang bisa menafsirkan. Ayat 15, dia katakan, cuma kamu yang bisa. Ayat 16, Yusuf bilang apa? It is not me, bukan aku. Lihat kalimatnya. Ini bukti bahwa dia sudah siap 2 tahun dan cukup 2 tahun dan baru 2 tahun baru dia bisa mengerti bahwa hanya Tuhanlah, hanya Tuhan. Dan dia katakan, bukan aku. Keakuannya udah mulai hilang ya. Kalau Musa dulu butuh 80 tahun baru sadar. 40 tahun pertama dia pikir siapa? Aku jago ini. Ada saudaranya dibully sama orang Mesir, dia pukul, dikasih jab, hook kanan, pam, mati. Ternyata salah, kekuatannya bukan solusi. Pergi ke padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun? 40 tahun, depresi, stres. Ternyata bukan saya, aku gak bisa apa-apa. Maka ketika Tuhan panggil suruh kembali ke Mesir, kalimatnya apa? Bagaimana mungkin saya? Aku tidak bisa, aku ini berat lidah, aku lemah, ini semua lemah. Lalu setelah dia menerima panggilan Tuhan, Tuhan berkarya dan berkasih karunia. Apa yang terjadi? Sepanjang 40 tahun di sisa hidupnya, pasca 80 tahun, 81 tahun sampai 120 tahun hidupnya, diakhiri dengan kalimat, God is able. Bukan saya, bukan pula kekuatanku, tapi Tuhan yang membawa aku. Maka kalimat Tuhan, kalau ada yang tanya, siapa yang mengutus kamu ke sini? Katakanlah, Eyeh Eser Eyeh, aku adalah aku, akulah yang mengutus engkau kepadamu. Inilah konfirmasi bagi kita, butuh 2 tahun bagi Yusuf. Tetapi perhatikan kalimatnya, ini bukti menguatkan lagi bahwa Yusuf memang sudah siap. Perhatikan, ada kalimat-kalimat di dalam ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-57, di mana kalimat-kalimat itu sangat verboden untuk disampaikan kepada seorang raja yang dianggap Allah di Mesir. Ini ofensif, ini penistaan, dan ini layaknya harus dipenggal. Pertama, Yusuf gunakan nama Allah berulang kali. Paling tidak dari ayat 25, 28, dan 32, ada 6 kali dia menggunakan addressingnya kepada Allah. Jangan lupa, Allah di Mesir itu adalah Firaun. Tapi dia datang dengan berani dan dia mengatakan, it is not me, it is God. Dan Allah lah yang mengatakannya kepadamu. Wow, ada Allah lagi selain saya. Kedua, Yusuf gunakan istilah Allah menginstruksikan, itu bahasa aslinya. Allah menginstruksikan kepadamu, hai raja. Ini raja loh. Raja gak pernah ada yang nyuruh, dia menyuruh. Lalu datang orang rendahan dari penjara lalu mengatakan, God instruct you, lakukan. Ayat 25, 28, dan 32. Lakukanlah, tetapkanlah. Firaun itu lebih berkuasa dari siapapun di Mesir, termasuk dari Yusuf. Ketiga, dia memerintah raja untuk melakukan sesuatu, cari, angkat, tempatkan, untuk dia memungut, mengumpulkan. Ayat 33, 34, 36. Dia sedang ngajarin raja. Di Mesir tidak ada orang yang paling pinter, mengenyam pendidikan terbaik selain raja Mesir. Maka dia trouble hatinya. Karena dia tidak tahu apa yang dia sedang alami. Itu makin menggelisahkan dia. Kalau orang merasa dirinya sangat pintar, dia gelisah kalau dia nggak tahu sesuatu. Kenapa? Bisa jadi bukan karena dia gelisah ingin mencari solusi. Dia malu kalau orang tahu, kalau dia tidak tahu sesuatu. Karena dia sudah memposisikan dirinya, tahu segalanya. Betul ya? Maka dengan segala cara dia berusaha. Keempat, ketika Yusuf mengatakan itu, dia tidak mengatakannya dalam kamar tersembunyi dengan raja, tetapi di depan seluruh penggawa kerajaannya. Apa perasaan raja? Direndahkan oleh orang yang dipenjara. Bagaimana perasaan kita ya? Di depan umum kita kemudian direndahkan.
Nampaknya memang Yusuf sudah siap. Bukan hanya hatinya sudah bersih sekali, sebagaimana ayat 14 dikatakan, dia segera bercukur. Dia segera bercukur dan mengganti pakaiannya. Ada seorang penafsir mengatakan begini, istilah bercukur dan mengganti pakaiannya itu menggambarkan Yusuf sudah hidup baru. Sudah dibersihkan, dicukur hatinya. Ini tafsiran agak sedikit berani, tetapi saya tidak melihat itu. Tetapi saya setuju dengan kalimat bahwa Yusuf memang sudah hidup baru. Ketika dia keluar 2 tahun, dia sudah berganti konsepnya. Dia tidak lagi mengandalkan manusia, tapi dia mengandalkan Allah. Terbukti dia berani mengucapkan itu, dia tahu resikonya akan mati. Yusuf tidak punya kepentingan, sehingga dia tidak perlu takut. Maka dia kemudian terbuka berbicara untuk mengatakan apa yang selama ini Tuhan inginkan. Alkitab seringkali menggunakan istilah sekonyong-konyong. Pernah baca itu ya? Saya beberapa minggu ini renungan selalu muncul kalimat itu, sekonyong-konyong. Tiba-tiba, seketika itu juga. Pernah dengar kalimat itu atau pernah baca kalimat itu dalam Alkitab? Itu kalimat yang sering digunakan Tuhan untuk mengintervensi sesuatu dan memberikan mujizat di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Para murid menyeberang danau Teberau, kalimatnya sekonyong-konyong. Yesus mengintervensi 2 orang yang berjalan di Emmaus. Di saat mereka berjalan, tiba-tiba Yesus menyela pembicaraan mereka. Kita perlu mendalami kata sekonyong-konyong dalam kehidupan kita. Karena kita pikir dalam pergumulan kita sekarang, sulit dapat gedung ya. Kita udah berjuang, kumpulin duit untuk ambil loan, dan dapat uangnya. Kita pikir inilah jalan yang Tuhan kasih, betul? Sebentar lagi kita dapat. Tiba-tiba datang dari gedung, ayo kami mau lepas bulan Mei, cepat bisa negosiasi. Wah, inilah jalan Tuhan, puji Tuhan. Ternyata JEC tidak mau kasih nama. Kecewa? Mau cirong? Kecewa, seperti Yusuf bukan? Ternyata bukan itu jalan keluarnya. Bukan uang. Bukan juga pudosang, bukan juga bank. Bukan itu solusinya. Datang lagi jalan yang lain. Tapi kecewa, aduh sudah gambate saya jualan. Tiap minggu saya masak. Tiap bulan saya janji iman. Kita perlu tunggu suddenly, sekonyong-konyong, tiba-tiba. Itu kita doakan tuh. Kita nantikan seperti Tuhan mengintervensi para murid yang sedang menyeberang. Tiba-tiba. Wah, waktu saya renungkan ini, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berbicara meneguhkan lagi setiap kami. Yusuf berani bicara, tapi bukan hanya bicara, dia serius melakukannya. Pertanyaannya penting, gimana Pak Yusuf tahu bahwa itu adalah Tuhan yang bekerja mengeluarkan dia dari penjara? Gimana Yusuf tidak takut nanti dia kecewa lagi? Kok dia berani, dia tahu bahwa itu adalah Tuhan dan dia berkata, it is not me but God. Yusuf kasih jawabannya di ayat 32. Coba kita lihat. Kita baca sama-sama. Ayat 32 berkata, 1, 2, 3. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti artinya adalah Allah. Alkitab katakan kalau ada 2-3 orang saksi Allah di sana, Allah hadir dan berkenan di sana. Matius 18 ayat 20. Kedua, masih ingat Gideon minta berapa kali? Tandanya tentu lebih dari 2 kali, tapi dia minta bulu domba ditaruh, itu kering, sekitarnya basah. Begitu dia lihat, wow, dia bilang, sekali lagi dong Tuhan, sekarang dibalik. Bulu itu basah, sekitarnya kering. Ini bukan hanya susah, karena bikin hujan lokal itu susah. Ini hujan lokal hanya 2 meter. Susah kan? Badan meteorologi Jepang pun angkat tangan tuh. Nggak mampu. Tapi Allah melakukannya 2 kali. Ketika 2 kali, dia kemudian yakin bahwa itu adalah Tuhan. Ingat mimpi Yusuf berapa kali? Di usia 17 tahun? 2 kali. Tapi gimana Pak? Ada 2 orang yang mimpi yang sama. Dia pikir itu datang dari Tuhan. Tapi Firaun mimpi 2 kali. Dan dia berpendapat ini datang
dari Tuhan. Allah selalu mengkonfirmasi kehendaknya. Allah selalu akan memvalidasi perkataannya. Allah akan selalu mengerjakan janjinya. Maka tidak heran jawaban raja kepada Yusuf apa? Alih-alih dia marah, dia enggak. Ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Ayat 38. Lalu berkatalah Firaun, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang, coba lihat, ini Allah di Mesir bilang, ada Allah lain. Allah yang harus kita sembah seperti dia menyembah Allahnya. Dan ayat yang ke-30, 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Perkataanmu akan jadi perkataanmu. Pikiranmu jadi pikiranku. Perintahmu perintahku bagi rakyatku. Cuma tahta ini aja bedanya aku dan kau. Artinya apapun yang dikatakan oleh Allahmu, lakukan. Aku tunduk kepada Allah yang kau sembah. Wah, hebat kan? Hebat gak? Bapak Ibu, kadang-kadang hidup kita sulit kita mengerti. Kita bergumul. Banyak penundaan terjadi dan kita pikir itu mengecewakan kita. Allah meninggalkan kita. Kalau saya boleh bersaksi tentang kehidupan saya. Tahun 2007 saya tidak punya niat sama sekali. Kepikiran pun tidak untuk pergi ke Jepang. Boleh ya saksiannya? Mungkin sebagian sudah ada yang pernah mendengar kisah ini. Kenapa? Karena 2007 setelah saya tamat dari STT, saya melayani di gereja yang cukup baik di Pontianak. Lalu sesudah itu teman saya datang dan minta bantuan kepada saya untuk menolong dia mempersiapkan seluruh berkas-berkas. Saya tanya, kamu mau ngapain? Saya mau melamar di Universitas Pelita Harapan. Mengambil beasiswa yang disediakan bagi lulusan S1. Dari seluruh Indonesia mereka merekrut mahasiswa-mahasiswa yang terbaik. Anak ini memang pinter. Lalu saya bilang, boleh saya ikut mendampingimu. Mendampingi mempersiapkan surat-surat. Tapi setelah saya baca surat-surat dan persyaratannya, ambil, coba. Tapi saya tahu diri bukan? Saya baru tamat, saya belum punya gaji, saya belum punya uang, saya belum punya tempat tinggal, saya belum punya uang untuk pergi ke Jakarta. Jangankan ke Jakarta, jalan dari sana ke sini saja susah. Fresh graduate, belum punya apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa kok besar sekali. Dan dikatakan, boleh nggak aku ikut sama kamu tes? Ya udah kalau gitu sama-sama kita pergi. Dari sekian banyak perwakilan dari Kalimantan Barat, kami berdua berjalan. Pergumulan, hanya waktu 1,5 minggu mempersiapkan segala sesuatu, surat-surat yang diperlukan, rekomendasi dari sekolah dan sebagainya, dan tiket. Nah, itu paling besar kendalanya. Tiket pesawat, kan nggak mungkin naik kapal laut. Nyampe sana sudah masuk sekolah. Kita baru mau daftar. Tiba-tiba entah mengapa, sesudah renungan pagi, besok udah harus berangkat, ada SMS dan mengatakan, Om, maaf ya, kemarin saya lupa datang ke acara wisuda Om. Saya kirimkan sedikit berkat Tuhan sebagai ucapan selamat. Dan sebagai permintaan maaf saya tidak bisa hadir. Salah seorang pengusaha dari tempat praktek saya. Dan uangnya cukup 2 juta rupiah untuk membeli tiket 500.000, 1,5 juta untuk uang saku. Mantap kan? Wow, lebihnya banyak ini. Wah, ini jalan Tuhan. Kan? Berdoa, dapat. Jalan Tuhan bukan? Pergi. Begitu sampai di sana, Masya Allah. Ini sekolah bagus amat. Dan yang hadir di sana 6.000 orang. Dan yang diambil berapa? Untuk S2, MPAK, Master Bidang Pendidikan Agama Kristen, hanya 120 orang. Saya katakan kepada temannya, gimana kawan, kita dari desa ini. Coba aja dulu, lihat semangatnya. Optimis kawan ini, oke. Kita coba, kita masuk, bayar pendaftaran. Hari itu juga langsung tes.
Dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam kita ikut tes. Ada 6 tahap. Dimulai dari tes matematika. Tentu saja saya tidak mungkin bisa. Apa ini? Tapi sebagai hamba Tuhan berdoa dong. Tuhan, berilah inspirasi. Kali itu betul-betul beriman Bapak Ibu. Karena gak ada isinya. Isi, selesai. Kemudian kedua kimia dan fisika. Makin tidak jelas kan? Apa ini? Ketiga, membuat karangan. Ini keahlian saya. Bikin khotbah gampang kan? Bisa menggali bukan? Dia kasih tema, buat karangan 2 lembar. Sekian. Diisi semua dengan cepat dikumpulkan. Keempat, tes psikologi. Ini pun baru pertama kali saya lihat. Ini apa kotak-kotak ini semua? Saya tidak mengerti sama sekali. Saya betul-betul, aduh apa ini? Udahlah, kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kelima, wawancara bahasa Indonesia. Keenam, wawancara bahasa Inggris. Makin gak jelas kan? Dan teman saya ternyata di tes yang ketiga, dia katakan, saya tidak sanggup. Saya mengundurkan diri. Saya gak mau lanjut. Tapi saya akan tungguin kamu selesai. Setiap lulus sesi 1 akan berkurang. Yang lulus akan masuk berikutnya. Terus. Tiba-tiba nama saya dipanggil di sesi yang kelima. Wawancara. Wah, kok bisa ya? Saya sendiri gak yakin. Tidak mungkin. Tapi masuk. Bahasa Inggris ditanya, ini pasti saya tidak bisa jawab. Begitu ditanya, hello, how are you? I'm fine. Nice to meet you. You too. What you are doing here? What you want? I don't know. Just study maybe. Kamu hamba Tuhan? Sarjana teologi? What do you want to do for your study? I want to study. I want to be blessing for all nation. Itu baru saya dapat dari Kairos. I am blessed to be blessing. Oke, thank you. Selesai. Dan nama saya dipanggil. Masuk dari salah satu 120 orang. Jalan Tuhan? Tentu. Dan dikatakan, minggu depan kamu akan dikirimi surat lewat email, seluruh tiket, seluruh perlengkapanmu akan disiapkan di sini. Kamu hanya cukup datang dengan satu badanmu, baju yang kamu pakai, engkau tidak perlu bawa apapun. Lihat persiapannya. Cukup bawa badanmu sendiri. Tiket dikirim, sampai tiket itu. Dan tiba-tiba rektor memanggil. Pendeta Tsumi meminta kepada Ati untuk mengirimkan 1 orang hamba Tuhan. Kamu datang sini. Saya katakan saya nggak bisa Pak, saya mau ke UPH dan saya sudah siap untuk kuliah. Kamu pikirkan panggilanmu apa? Ini Papa Muji. Panggilanmu apa? Jadi hamba Tuhan Pak. Bukankah kamu dipanggil untuk melayani? Betul. Kalau begitu, berdoa. Apa kawan ini? Baik Pak, saya pulang, saya bergumul. Saya tidak damai sejahtera. Mama saya bilang jangan pergi nak, jauh Jepang itu. Teman saya bilang bodoh kau kalau kau tidak kau ambil. Di kuliah maksudnya. Karena kamu akan bisa akselerasi langsung S3. Kamu akan jadi pendidik bahkan kamu bisa mendidik di Ati. Semua teman-teman saya bilang ambil studi. Tapi ada yang bilang, gak mungkin ambil studi, dia pasti mau ke Jepang, banyak duit di Jepang. Di Jepang itu daerah basah, masa? Setahu saya daerah basah itu Kalimantan, rawa-rawa. Dan akhirnya saya bergumul dan sodang ke beberapa bapak rohani saya. Dan mereka katakan, bergumul sungguh-sungguh dan ikuti panggilan Tuhan sejak semula. Dan itu adalah melayani Tuhan, memberitakan Injil. Menjadi pelayan. Jalan Tuhan, akhirnya saya menulis surat pengunduran diri. Dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak mungkin
bisa langsung memastikan akan ke Jepang karena kakak tingkat saya ditolak di Jepang visanya. Saya bisa saja ditolak, saya tidak dapat beasiswa, saya tidak dapat ke Jepang. Tapi saya ambil resiko itu demi panggilan Tuhan. Dan semua orang berkata, you are stupid, bodoh, goblok. Dan memang betul. Saya datang ke Jepang, saya harus mengalami banyak kesulitan. Bahkan saya mengalami sesuatu yang mungkin tidak pernah dialami oleh hamba-hamba Tuhan di G3. Saya mengalami kesulitan 3-4 bulan, saya tidak memiliki apapun. Bahkan untuk membeli tofu 38 yen, saya ingat betul. Saya pulang dari Gyomusupa menangis dan SMS kepada Ibu Epi. Maaf mak, uangnya gak cukup beli tofu 1. Kenapa? Karena gak ada uang. Saya 4 bulan tidak dapat gaji. Tidak punya apa-apa. Menangis. Bahkan untuk mengecek kehamilan pertama untuk mendapatkan bositecho, tidak punya duit untuk tes. Hampir terjadi pendarahan, tapi kita harus tetap melayani. Bertahun-tahun mengalami kesulitan. Di situ saya mulai berpikir, kalau saya sekarang ada di UPH dan menyelesaikan sekolah di Australia, kira-kira saya ada di mana ya? Ada berpikir ulang toh? Kenapa Tuhan buat saya berliku begini? Tapi firman Tuhan meneguhkan. Kamu ada di tempat yang tepat kok. Dan hari ini, saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya sekarang studi, bukan? Jadi mana jalan Tuhan sebenarnya? Jika kita taat kepada Allah, Tuhan akan bekerja dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Kesulitan demi kesulitan akan kita alami. Maka kalau kita hanya bicara, tetaplah teguh, tapi gak pernah mengalami apa yang Tuhan izinkan alami, omong kosong. Pengalaman dengan Tuhan membentuk karakter kita. Pengalaman dengan Tuhan membentuk integritas kita untuk bisa setia. Maka saya bisa katakan, tidak untuk sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tergiur. Saya belajar dari satu kisah. Seorang yang mau menyerahkan diri, meninggalkan Tuhan. Tuhan, aku udah capek, aku udah lemah, udah gak tahu lagi mau bilang apa. Aku udah gak tahu harus buat apa. Sekarang aku mau menyerah, aku cukup. It is done, aku gak mau lagi. Terakhir kali aku bawa Alkitab, dia pergi ke hutan, dia mau bicara terakhir kali dengan Tuhan. Dia pergi ke dalam hutan dan dia katakan, Tuhan, aku mau menyerah, aku mau letakkan Alkitab ini. Kecuali kau bicara hari ini juga kepadaku, aku udah gak sanggup lagi. Ada suara yang berbicara di telinganya. Dia katakan, apa yang kau lihat di sekelilingmu? Lalu dia lihat, ada pakis, ada bambu. Kau lihat, pakis itu begitu indahnya? Iya. Pakis itu begitu hijau, indah, dan bagus sekali. Betul? Kamu tahu kisah pakis itu dia bisa bertumbuh dengan begitu cepat dan begitu indahnya. Aku yang membuatnya. Iya. Tapi kamu tahu tentang bambu bukan? Setiap kali kamu menanam bambu, benih yang kau tanam itu, bibitnya kamu tanam itu, tahun pertama kau tidak akan melihat apa-apa. Tahun kedua kau tidak akan lihat apa-apa. Tahun ketiga kau tidak akan lihat apa-apa. Tahun keempat kau tidak akan lihat apa-apa. Tahun kelima kau tidak lihat apa-apa. Sampai di akhir tahun yang kelima kau baru melihat sedikit muncul dari tanah. Kenapa? Karena dia menancapkan seluruh akarnya ke bawah selama 5 tahun. Untuk menggenapi rencanaku bagi dirinya. Karena dia harus tinggi 10 meter lebih. Untuk nyampe tinggi, dia butuh kuat menopang pertumbuhannya. Maka dia butuh 5 tahun, tidak terlihat, tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak ada pertumbuhan, betul? Lalu dia berkata, Tuhan, apakah engkau pikir aku ini seperti bambu? Iya. Kalau engkau mau aku bawa ke tempat yang tinggi, engkau harus siap, aku persiapkan masuk ke dalam. Banyak orang mau mencapai skyscraper, tempat yang paling tinggi dengan waktu instan. Tidak mungkin. Begitu kesulitan datang, dia akan rubuh. Tapi Tuhan mempersiapkan, kalau mau dibawa Tuhan ke tempat yang tinggi, dia harus mau dipersiapkan ke tempat yang paling bawah. Untuk bisa terus menancapkan seluruh dasar yang teguh. Sehingga 10 meter, begitu ada angin, dia cuma bisa melengkung. Tapi kemudian badai selesai, dia kembali lagi. Itulah bambu. Saya diberkati dengan kisah itu. Dan kemudian, ya Tuhan, apapun yang kau mau, jadikanlah.
apapun yang kamu kerjakan. Even engkau harus mengambil anak kami yang nomor 1. Karena pendarahan, karena istri saya dan saya harus pergi dari Suzuka Miekeng ke Hamamatsu. 100 sekian kilometer pulang pergi 200 sekian kilometer tiap minggu. It doesn't matter, terserah. Dan Tuhan pimpin. Bayi lahir begitu kecil. Dan begitu dia lahir usia 2 bulan. Sekarang kalian pindah ke Gunma. Wow, usia 2 bulan masih merah. Seperti anak tikus. Saya bawa ke Gunma dengan penuh kesulitan. Saya taat panggilan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang kita lihat sekarang itu pembentukan Tuhan di masa lalu. Ketika kita taat kepada pembentukan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana tingginya Tuhan bawa kita. Amin. Maka mari kita belajar dari Yusuf. Jika engkau mau dibawa tinggi oleh Tuhan, biarkan Tuhan membawamu ke dalam lebih dahulu. Karena semakin dalam dia bawa kita untuk bertumbuh, semakin tinggi akan dibawanya kita. Dan kita tidak akan mudah jatuh ketika kesulitan tiba. Maka jangan menyerah. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena engkau berpikir Tuhan meninggalkanmu. Jangan tinggalkan Tuhan karena engkau berpikir kau dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan sedang bekerja dengan caranya seperti Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf. Dia sedang membentuk kita bertumbuh makin dalam. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hidup kami sepenuhnya ada dalam kendali-Mu. Walaupun seringkali kami merasa kami bisa mengendalikan hidup kami. Oleh karena itulah kami harus terus berputar sampai kami siap untuk mengandalkan Tuhan satu-satunya kendali hidup kami. Hari ini hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini. Belajar kembali hal yang sangat penting, diingatkan kembali untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tidak peduli apapun yang sedang kami alami dan kami hadapi. Mungkin waktunya akan lebih panjang karena kami seringkali tidak taat dan tidak fokus kepada Tuhan. Tapi biarlah kami tetap setia, mengoreksi dan mengevaluasi diri sehingga hidup kami terus bergantung hanya kepadamu. Ingatkanlah kami supaya kami boleh tetap setia sekalipun di tengah kesulitan. Karena Tuhan yang memanggil tidak pernah tidak setia. Terima kasih untuk segala kesulitan. Terima kasih untuk segala pergumulan dan beban yang berat. Bahkan sakit penyakit, lebih lagi tantangan yang kami hadapi. Karena itu menjadi multivitamin untuk iman dan kepercayaan kami supaya makin teguh bertumbuh ke dalam. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk bisa kuat menghadapi apapun badai yang sedang kami hadapi ke depan. Tolong kami supaya kami boleh tetap sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan. Tetap setia mengerjakan keselamatan yang Tuhan karuniakan. Berkaca dari Yusuf, kami mau mengikuti teladannya. Dan biarlah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh Yusuf boleh juga kami menjadi bahan pelajaran untuk tidak jatuh kepada kelemahan yang sama. Tolonglah kami Tuhan, dengarlah setiap permohonan kami, dan berbelas kasihanlah kepada kami semua. Dan kami sepenuhnya berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun dalam 1 minggu ini. Bersyukur untuk Saudara Yuki, Hikaru, adik Lea, Rebecca Sim, Kaila, Aurelia, Saudari Rina Junita, Saudara Jonathan Cahyadi, Ibu Francisca Monica, dan Adeline Ruth Ginting. Demikian juga Saudari Rieko Natania Feliciali dan adik Kiara Serafim Sitohang. Tuhan memberkati. Satu persatu hamba-hamba-Mu ini Tuhan anugerahkan kemampuan. Baik bagi anak-anak dalam pertumbuhannya, studinya, baik bagi para pemuda dan pemudi dalam masa depan dan studinya. Demikian bagi seluruh orang tua. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Bahkan keluarga yang Tuhan karuniakan bagi mereka yang berkeluarga. Tuhan, Engkau yang boleh merendah hidup mereka satu persatu. Biar berikan pundak yang kuat bagi hamba-hamba-Mu yang menanggung beban
keluarga, pekerjaan, dan bahkan sebagai orang yang percaya boleh tetap bersaksi dan menjadi alat Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Agustinus Chandra, Tuhan terus beri kekuatan menjalani hari lepas hari, biar anugerah Tuhan lengkap dan sempurna baginya. Tuhan berkati Ibu Maria Lili Kesuma, Ibu Mora, dan Ibu Fredela Popi, ketiga hamba-Mu yang tengah mengandung saat ini. Tuhan anugerahkanlah kesehatan. Berkatilah kandungan supaya boleh bertumbuh dengan baik. Dan ketika melahirkan nanti, Tuhan beri kecukupan, Tuhan beri kemampuan, kekuatan untuk bisa dapat tetap sehat, baik ibu maupun bayi yang dilahirkan. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, jauhkan dari segala penyakit, peliharakan dengan anugerah Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.